Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mulai saja. Jadi, apa namanya, saya berpikir mungkin besok hari Rabu karena kita sudah mulai workshopnya, barangkali akan ada beberapa waktu ya, akan ada beberapa waktu di mana saya terutama tidak bisa menemani grup untuk trading karena tentu harus harus apa namanya, menemani Bapak Ibu yang ikutan workshop di Jakarta Selatan gitu ya. Nah memang, ada beberapa pertanyaan. Pertama, yang last minute ini, eee, "Masih ada nggak Pak slotnya?" Gitu ya. Saya bilang masih ada, slotnya masih ada dan kemungkinan besok kita akan apa namanya, saya akan lunasi ke hotelnya. Jadi apa namanya, mungkin akan, eee, fix-nya besok gitu ya, berapa jumlah pesertanya. Lalu biasanya pertanyaan yang paling banyak adalah tentang, "Pak, kamarnya sendiri-sendiri apa gabung dengan peserta lain?" Saya sejak awal mendesain untuk, Bapak Ibu masing-masing ya, supaya ada privasinya selain memang kita menyadari bahwa masih ada, apa namanya, Covid gitu ya. Itu pertimbangannya dan yang kedua karena banyak banyak, bapak ibu yang datang dari luar kota barangkali hari Rabu, hari pertama kita akan mulai dengan makan siang bersama terlebih dahulu. Jadi intinya seperti itu dan pertanyaan lain biasanya, itu termasuk makan siang malamnya apa enggak gitu ya. Ya itu semua sudah termasuk, jadi penginapan termasuk paket meeting-nya ya, termasuk, paket makannya gitu. Oke, itu sekilas info mengenai workshop yang akan kita, selenggarakan hari Rabu besok. Nah, kita langsung ke pembahasan barangkali, Iya, Pak Irwan bisa memulainya. Nah, nanti mungkin karena ini list-nya terlalu banyak dan iya. bahkan beberapa double, nanti Pak Irwan kalau misalnya skip, Bapak Ibu jangan sakit hati ya, karena memang ada beberapa yang mungkin Pak Irwan deteksi double-double. Tapi kalau misalnya Pak Irwan berbaik hati ya, ya nggak apa-apa, dilanjutkan. Iya, Oke, oke. silakan Pak. Ya, kalau mau lihat komposit ini, mau dilihat dulu Pak, ini kayaknya cukup menarik juga untuk dibahas ya komposit Oh ya. iya iya. Kalau saya sih melihat komposit ini emang ini ternyata sudah Kena resist ya? ya kena resistnya juga, udah max juga. Nah, ini ada gap-gap yang sebenarnya kalau kita masukin di TF Daily, entah kenapa ini TradingView udah error hampir sebulan ya kalau nggak salah mengenai ini. Itu tidak ada gap ya. Betul. Tapi kalau kita turunkan ke 4 hour, nah ini terlihat ada gap-gapnya dan ini akan kemungkinan besar akan ditutup ini. Iya, ada potensi ke arah sana. Iya, candle hari kemarin di sesi kedua nih berarti ya, sesi keduanya ini cukup meyakinkan turunnya cukup kuat sehingga untuk candle seperti ini besok ada kemungkinan turun. IHSG merah bukan berarti tidak ada emiten yang hijau, pasti ada. Setiap hari pasti ada emiten yang hijau. Selama selama bursa buka maupun IHSG merah ada tetap yang bisa bermain atau hijau. Oke. Nah, memang masalahnya screening-nya jadi lebih berat biasanya. Iya, betul, lebih berat. Tapi ini ada satu yang menarik, langsung ditulis sama Pak Satimi langsung, emitennya ya. Silonya yang ini dong. Nah, Siloam Hospital. Ini salah satu emiten yang cukup menarik. Dari bar akumulasi distribusinya juga sudah meyakinkan ya, cukup meyakinkan naik, harganya belum kemana-mana. Kalau kita pun masuk dengan trade plan yang saat ini, low risk sekali. Jadi ini salah satu emiten yang mungkin bisa diperhatikan besok gitu. Karena dari ininya sih udah bagus sekali. Dan action terakhir adalah smart money mendorong harga naik. Kalau dari Pak Setimin ada
pandangan? Ya, jadi silo itu seingat saya terakhir kita masuk di candle yang ini agak telat memang saya bilang mohon maaf agak telat gitu ya. Targetnya adalah ini terjadi sebelum stock split. Ya. Jadi Hamin 2 kalau nggak salah kita masuk Ya. sebelum stock split, lalu kemudian dikocok, tapi kemudian tetap sesuai dengan target ya. Diantar. Targetnya itu adalah kalau cuman memang target itu tercapai setelah stock split. Itu aja masalahnya hari itu. Nah, kemudian ketika ini retrace, kemudian ada dividen, memang biasanya saham-saham seperti ini memang cenderung alot ya, cenderung setway-nya lumayan. Cuman saya melihat setway-nya sudah cukup waktu sehingga silo ini menyimpan potensi lagi lah bagi saya gitu. Ini kalau saya lihat nih history repeat itself-nya lumayan mendukung juga ya. Jadi setiap ada earning dia akan turbo naik, earning turbo naik. Dari sebelumnya juga earning turbo naik. Ya ini artinya ini adalah emiten salah satu emitennya Lipo yang pengelolaannya cukup bagus ya. Oh, ini emiten sehat banget ini. Iya, jadi ada Siloam, ada Link ya, yang emiten Lipo yang cukup menarik ya. Iya, terlihat dari ini. Angka Piotrowski-nya aja 8. Ini menarik sekali. Emiten yang bagus, pengelolaannya bagus. Iya, itu kenapa Silo layak untuk dijadikan watchlist di kita gitu. Iya, oke. Kita lanjut ya, karena cukup banyak. RJA masih di akum, harga belum kemana-mana juga. Kalau ada yang nanya saya kapan akumnya selesai, saya pun tidak bisa menjawab, tergantung dianya. Tapi kalau dari sini, ini masih akan berlanjut sih. Belum ada tanda-tanda. Iya, setway-nya lumayan ya. Iya, belum ada tanda-tanda akan mulai lagi. Kalau masuk saat ini pun low risk juga, cuma ya itu, kita nggak tahu kapan mulai naiknya kan. Mungkin cepat, mungkin lambat. Gitu. Oke, saya kira ini karena sudah bolak-balik disebut ya. Mungkin teman-teman masih punya barang kan? Iya, kayaknya masih ada yang punya, beberapa yang punya LSIP. LSIP bagus, tapi udah lumayan cukup naik. Sebenarnya untuk CPO juga udah kita detect ya Pak ya. Iya. Dari yang seminggu lalu ya. Udah kita detect, pergerakannya ya ini sih masih oke. Kalau mau LSIP, SSMS, kenapa kok nggak disebut secara resmi di grup, karena memang kita nggak dapat bottom gitu aja masalahnya. Masalahnya cuma itu doang. Jadi ketika LSIP misalnya, saya bilang Pak Irwan 11 kok hari itu bagus sekali sebenarnya ketika 1100 ya. Iya, cuma ya masih waktu itu masih nggak yakin aja sih ya. Tapi ternyata jalan. Jadi kita kadang nggak dapat bawahnya, kita nggak sebut. Bukan berarti ini jelek ya. Kalau yang punya barang ya malah bagus nih posisinya. Iya, bagus. Apalagi ini roadshow-nya Pak Jokowi salah satunya promote Betul, CPO. Iya. Asli. Wah, candlenya begini banget. Iya, akumulasi asli. distribusi, crossing, early akumulasi. Kalau mau masuk 161 masih bisa sih apa ya? Bisa. Dia pakai dekat kok pakai trend nih bisa. Ini ada yang iseng aja nih. Ya menurut saya Asri itu sementara ya bolak-balik 160 180 aja sih. Iya. Bisa jadi kok kalau mau masuk bisa. Cukup menarik lah. Artinya risk to reward rasionya masih sangat sehat. Iya. Ekat. Masih di akum. Kalau candlenya kayak gini. Dividen ya? Iya, dividen. Dividen jarum di atas saya pikir tidak terlalu menarik lah ya. Nggak menarik. Candlenya kayak Maksudnya bukan berarti tidak akan naik besok, tapi harusnya sudah lebih besar dibanding reward kalau masuknya Senin gitu. Iya, mending lirik yang silo atau asri aja tadi dananya.
Kecuali udah punya barang ya. Mhm. Epic. MNC sebenarnya di jalan grupnya kemarin serentak. Ya, MNC ini sudah ketiga kali ya. Waktu Iya. refresh ke bawah juga di Pro ada yang nanya, Pak, boleh nggak pakai trade plan yang lama? Saya bilang boleh, silahkan aja masuk ke KPIG. Masih sekarang 93. Trade plan yang lama itu TP-nya hanya 100 ya. Jadi sudah Iya. di sini kan kita masuk nih. Waktu yang gap up itu, Hmm. gap up kan masuk pertama kita di sini kan. Nih. Nah ini kan saya call. Oh ya, oke. Oke. Terus yang kedua yang di sini ya. Lalu kemarin ada yang nanya lagi, boleh nggak pakai trade plan yang ini dan ini? Di Jadi sini. trade plan-nya masih sama gitu. Ya udah, saya persilahkan masuk. Artinya kalau sekarang masuk sudah berada di tengah-tengah. Iya, udah Jadi tengah-tengah. ini risk-nya di sini, di Iya. bawah 88. Betul ya? CL di Iya, bawah, betul. ya gitu. IPTV. Masih sini-sini juga, Pak. Belum Ya, kemana-mana IPTV juga. masih masih belum kuat jebolin 110. Iya. Jadi Ini apa? itu saya sempat salah, tapi benar gitu. Karena saya mau beli BCAP, iseng-iseng sempat antri di 104 ternyata dapat. Jadi besoknya saya jual lagi karena rule saya adalah saya nggak akan simpan apa namanya satu grup beberapa saham gitu. Iya, Otomatis saya harus buang salah satu. merelakan Ya, satu. gitu. Ini Jadi saya bolak-balik. menyimpan backup waktu itu. Ini juga bolak-balik ditanya juga nih, Asip. Asip masih on the Iya, track kan? Ya, ya on the masih on track the track. masih Masih on the track. Kemarin kan Zoom terakhir di boleh sini. masuk nggak? Boleh, masih Iya. dengan yang sama gitu ya. Mm-mm. Ya, jadi selamat menikmati. Tinggal di trailing stop. Saya kira waktu itu masuk di Betul. mana berarti di sini. Kayaknya di awal Ya, sini ya. ya. Betul. Jadi Oke, itu sudah masuk ke area TP1 ya. ya. Tekim. Tekim ini salah satu yang banyak, sebenarnya juga banyak di call sama grup lain juga ya, karena dia kan dikeluarin dari LQ45. Tapi Jadi TKIP secara, masih yang sama ya, iya masih masih sama. trade plan yang sama. Akum ininya tetap akum. Nah, TKIP, ENKP masih sama. mm-mm, Jadi kalau Bapak Ibu ngikut Zoom yang lama, ya masih di situ-situ saja. mm-mm. SMGR, cross under, terakhir, berarti udah mulai turun lagi. Tapi posisinya juga masih di situ-situ juga. Nah, ini udah mulai naik ke atas. Trade plan-nya kalau mau dipakai boleh, low risk, tapi kita nggak tahu nih berapa lama nih SMGR. Iya, Semen-semen tunggu koal sih ya. Kalau koalnya udah mulai turun, baru dia main biasanya. iya barangkali gitu. Ya artinya kalau mau ambil di sekarang, ya ikutin aja trade plan yang ada Iya, gitu. trade plan sebelah sini. Masih sama ya. Iya, masih sama. Weton. Oh. Properti saya rasa masih belum ada tanda-tanda akan dimainkan dulu kan ya Pak ya? Iya, ya. Karena dia cenderung cenderung ikutin apa? Cenderung ikutin composite-nya, jadi masih Iya, agak berat. Tapi masih. ya itu tadi tergantung style yang akan kita apa gunakan. Kalau misalnya kita memang tipe yang senang setup dari bawah gitu ya, Iya, ngumpulin pelan-pelan gitu, ini boleh. nah ya boleh saja gitu. Seger. Vakum juga. Masih. Tapi seger ini menarik ya Pak ya?
Iya, iya. Ini boleh. Terakhir kan saya bilang mau nggak mau nunggu di 1000. Nah, Iya. terjadi Heeh. di candle ini 985 nih kalau nggak salah atapnya. Betul ya? Ini Hmm. 985. Karena ada salah satu teman kita yang masuk di situ. Gitu. Wow, mantap. Masuk 985 ini sih mantap. Iya. Karena hari itu kan di bawah longsor, terus saya bilang mau nggak mau nunggu di 1000. Ternyata ya low-nya di 985, Mhm. kemudian sempat di bawah naik. Nah, pertanyaannya apakah dia akan balik setidaknya menutup ini kapan Ke terjadi atas. ya itu yang Iya, eh, ini. kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau untuk kumpulin barang menarik sih. Iya, Ikutin aja trend plan-nya. Lanjut kita di Adi. Nah, properti juga. Ya, sama. Belum untuk dilirik. Ini malah ada kemungkinan dibawa turun. Kalau 720 masuk sekarang kurang lebih di sini ya. Kemungkinan malah dibawa ke sini ya, Pak ya. iya, Kalau saya sih akan menghindar. iya. Atau nunggu aja di area Ya, sini. nunggu di bawah. Untuk saat ini nggak masuk dulu. Hop. Terakhir cross under di sini turun terus, hampir mau cross over sih ya. Dan low risk juga sih. Nggak masalah sih ini kalau mau masuk ya Pak. Iya, tapi kalau saya Pak, kalau saya sih cenderung nunggu area di bawah lagi Di sedikit bawah lagi tapi ya. Ya ini mm, sedikit area ini nunggu di 74. kakinya aja. Oh di kaki sini. Mm, 73. ya area situ. Kalau saya ya, Mm-mm. ya kalau terpaksa aja misalnya dia terus langsung lari ya bukan rezeki gitu aja. Betul. Oke. Nah, ini juga itu. True. Ini saham-saham mengerikan semua nih. Iya. Lagi lihat kok listnya seperti ini juga ya. Aku betul, tapi sudah kalau lihat candle-nya, saya akan menunggu ke bawah lagi. Bentuk candle-nya seperti ini. Berakumulasi distribusinya juga ini kan turun lagi 3 candle terakhir markdown. Mendorong untuk menjual harga atas, tapi candle yang terjadi cuma segini. Berarti effort sama resultnya cuma segini jadinya. Kalau saya akan menunggu ke bawah sih. Gimana? Pandangan? Pak Satime? Iya, eh, ini yang dalam kategori apa namanya? Dalam kategori spekulatif buy dan saya biasanya tidak suka dengan Iya, spekulatif buy gitu ya. lebih Saya pilih yang lain ya. uh, BSML. Terakhir dibawa turun, markdown, tapi ya secara BSML keseluruhan ini masih akumulasi. kalau saya melihat adalah nemenin si YP apa namanya distribusi ya. Mm-mm. Artinya kita harus benar-benar dapetin bottom baru bisa nyaman untuk masuk gitu. Jadi Sementara ini ya pakai benar-benar low harus ini. dapat bottom. Kalau nggak dapat bottom repot. Kemungkinan kalau ya 860 itu sedikit di atas 860 ya. Kalau Kalau nanti lihat, muncul apa namanya sinyal akum di 860 barangkali itu akan sangat bagus. ya ini areanya dari sini kan Itu kelihatan. posisi BSML. Kalau ini saya hanya melihat angka ya. Iya, Saya hanya melihat angka pos terakhir. Kemungkinan angka yang akan dituju adalah area situ, area sama karena areanya sama seperti Sido. mm-mm. Nanti di bawah kan kita ketemu Sido ya. Iya Sido Kemungkinan ada. areanya akan ketemu di area 860, 870. Tapi kita tidak bisa, menurut saya, tidak Mm-mm. bisa nyari cuan lebar di BSML lagi karena ya itu tadi Mm-mm. kita sedang kalau misalnya kita entry di BSML berarti kita sedang menemani YP jualan barang. Oke. Iya.
Ya kalau lihat pattern-nya juga emang ke sini jadi ini segitiga ini. Iya, sedang Akan makin menemani lama EV makin jual. turun terus. Iya. Jadi sekali Dan kena breakdown, artinya jauh. gini, kalau kita nggak disiplin, bukan tipe orang yang bukan trader yang disiplin, sebaiknya nggak Jangan. ngambil. Tapi Iya. kalau misalnya kita tahu bahwa kita adalah seorang trader yang disiplin, begitu 860 misalnya atau 870 kita masuk, kemudian melihat ada pantulan, maka ya kita akan melakukan take profit sesuai dengan apa namanya. Nah itu nanti akan kelihatan tuh. Iya. Ini kan mantul terus umpama dia break ke bawah. 960 maksimal target selanjutnya. Jadi misalnya kita ngambil 860, targetnya hanya 960. Nggak jauh. Itu posisinya untuk BSML ya. Itu dari sisi saya, Pak. Sama sih Apakah saya juga kejadiannya akan seperti itu ya saya nggak tahu. kalau lihat dari technical analisisnya juga saya akan menganalisa seperti itu, Pak. Persis. Nah, ini target-targetnya kan lumayan umpama turun sampai ke sini. Sakit ini kalau kita masuk di sini, dibawa turun terus sampai ke sini aja udah Ya sakit, Pak. ampun. Oke, lanjut. Udah sampai mana tadi? PSML. Listnya kepanjangan nih, susah ngeliatnya. Coba. Iya. Udah naik ke arah markup sih ya. Walaupun ada turun distribusi dikit, tapi ini kayaknya masih bisa naik lagi kalau lihat dari sini. Tapi untuk masuk sekarang, resikonya tinggi. Iya, iya. Saya cenderung wait and see aja. Cenderung cari yang lain, Pak. Banyak nih yang mid. SLC. Sama ya. Sudah jalan, sudah ke atas. Ini lagi distribusi. Ya kita lihat level 160. Yang mungkin bikin para pacul. Baru naik lagi. Nah, ini PT-PT. Belum kemana-mana juga. Di sini-sini juga areanya mungkin akan dibawa turun lagi di sini. Karena dari bar akumulasi distribusinya juga belum terlihat menarik. Ini levelnya sama-sama juga ya, Pak? Iya, masih di situ-situ juga. Oke. SCMA. Nah, SMA. Ini karena ini sudah Agustus, barangkali kalau dia ketemu bottom, Boleh masuk. nah ketemu bottomnya di situ, barangkali saya akan masuk. Iya, saya juga mengincar di sini nih. Karena ini sudah mulai Dekat-dekat akhirnya. iya. Apalagi ini crossing, udah kemungkinan akan dibawa turun dulu. Nanti pas di area-area sini, baru kita Marilah kita tunggu SMA di iya. bawah. Bagi yang rajin lihat, tolong ingetin ya, mantauin SCMA. Kabar-kabarnya udah sampai sono. Kita analisa bareng lagi nanti. Iya, jadi sementara kita menunggu SMA bottoming. Tren. Tren emiten kemarin ya, belum Iya, kemana-mana. masih belum kemana-mana, masih ikutin trennya aja. Belum ada perubahan. Ini juga masih di area bawah. Sempat lagi cross under. Ya. Oh, yang di sini ya, belum belum crossover, tapi posisinya udah mulai naik. Oke. Lanjut Tris. Ya, lumayan nih. Nah ini malah bagus. Iya. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Tris boleh nih, low risk juga. Cuman biasanya dia akan lama, Pak. Iya. Nggak tahu ya kalau dikeroyok grup ya. Tuh, Tapi lihat. Tris Kalau itu dikeroyok grup emang mungkin naik, Pak, tapi nggak sustain. Pasti akan iya betul. memakan korban. Yang ketinggalan untuk jual kena Betul. korban, ntar. Kan sayang juga kalau dipanggil di Ini grup. lotnya tidak terlalu liquid, jadi Betul. sebaiknya tidak untuk grup ya. Artinya Iya. kalau mau masuk pastikan sedikit dan itu adalah langkah akumulasi menurut saya ya. Iya. Itu Tris bisa sih, bisa. Dan agak lama ya. Jadi
harus sedikit bersabar, tapi ini bagus. Cuma ya itu agak sulit untuk di-call di grup. Bos, Kenapa lagi, Bos? ini bos mana ini? Bosnya Purneo Lasarana. Borneo. Iya, Ah, nah itu tadi dia. kok nggak ada. Loris juga, Pak. Oh iya, iya. Ini bos oke nih. Oke, iya betul. Ya, ini oke. Trade plan-nya udah jelas. Bisa masuk Loris. Ya. Ada itu juga ya, Pak ya. Ada manfaatnya di-share IWAT untuk grup. Mm-mm. Mereka bantu kita screening. Bagus-bagus juga hari ini. Iya, bos lumayan. Mm-mm. HMSP. MSP kalau lihat dari sini kita akan menghindar dulu karena ini udah mulai dibawa turun lagi dan crossing. Saya sempat beberapa kali mantau ini juga, kayaknya belum menarik saat ini ya. Lihat di sini. Gimana Pak? Iya, oke. Benar ya Pak ya? Kita masih Mm-mm. tunggu aja ya, karena dari sini juga belum menarik. Saya biasanya menghindari yang markdown. Meta. Gimana Pak? Ada pandangan? Meta seperti yang sejak awal sejak dia ditarik tiba-tiba impulsif itu, Mm-mm. kalau saya ya mencari di level 131 133 itu kalau mau masuk ya, Hmm. saya akan nyari di area itu. Kalau misalnya eh, nggak dikasih ya sudah, gitu. Sudah. Artinya saya nggak mau dengan risk yang besar gitu. Ya, ya. Cari yang dekat-dekat sini aja ya. Mm-mm. Karena Ini gini, kenapa kok saya belakangan cenderung nawar? Ya seperti kita tahu ISG-nya tidak tidak. senyaman ketika awal-awal tahun ini atau misalnya tidak senyaman ketika market benar-benar bullish gitu ya. Betul, betul. Ini mungkin akan berlangsung sampai dengan Oktober barangkali ini. Market seperti ini. Mondar-mandir gak jelas. Kalau saya sih menganalisa akhir Agustus itu kita akan dapat low-nya sih Pak. Kalau saya ya. Ya ini kan Bagus kalau pandangannya beneran beda-beda dapat ya. low. Saya melihat kayaknya akhir Agustus itu kita akan dapat low untuk IHSG. Tapi low-nya se-low apa itu yang belum saya analisa lebih lanjut. Oke. Oke, lanjut di Tama. Gocap Pak. Baru tidur. Iya, baru tidur. Masa Oke. mau ditungguin? Saya no Kayaknya comment lah lewat kalau aja. ini. Iya, ini lewatin dulu aja. Pipi. PP. Oke. Ini Nah, udah ini kemarin kan saya ngomong di grup itu ya. Jadi iya. maksud saya eh, kemarin crossing di harga berapa ya? 197 kalau nggak salah ya. Oh, Jadi ketika Bapak Ibu misalnya jam 10 atau jam 11 itu lihat sesi satu ya, iya. lihat ada crossing BP di harga itu, Hmm, BP-nya masih di angka di angka crossing itu, Bapak Ibu mau HK itu boleh. Gitu. Jadi maksud saya adalah karena kan selama ini MIC itu hampir tidak pernah melakukan HK gitu ya. Jadi market betul. jalan terus tiba-tiba kita HK itu hampir tidak pernah. Rata-rata kita melakukan setup. Jadi apa namanya? Nawar gitu ya. Iya, Kita akan masuk di angka sekian. Bahkan seringkali besok saya mempersyaratkan misalnya saham A besok kalau bergerak di area waktu itu saya bilang berapa? 170 183. hmm,
lalu parkir di 170 sekian, artinya hijau, kita baru masuk. Artinya kita hanya mendikte, memperkirakan, maksud saya, memperkirakan pergerakannya. Jika pergerakannya sesuai, baru kita masuk. Nah, Iya. kapan boleh melakukan HK adalah ketika kita pegang data yang sangat valid. Data valid adalah datanya, ini bocoran, salah satu sub bahasan di Bisa. workshop besok. Jadi misalnya kita ngelihat nih, market lagi running, harganya misalnya 200, ya, ada crossing di harga 200, udah boleh HK di situ, masuklah. Itu caranya. Kalau ditanya sekarang ya tentu risknya besar ya. Iya. Pilihannya adalah nunggu retrace ke area konsol ini, atau ya sudah, kalau mau HK berarti siap dengan resiko yang seperti itu. Gitu. Itu sih kalau dari sisi saya. Oke, kita lanjut ya. Karena Ya. BP juga kalau mau masuk sekarang nggak mungkin kan. Ini yang hold-nya aja. Kecuali ya turun ini ya. Ini Pak Santuti nanya, bagaimana tahunya pas running ada crossing? Suka nggak suka, kalau saya itu tiap hari melakukan checking di menjelang pertengahan sesi dan di akhir sesi. Biasanya saya akan melakukan cek mana ada saham yang terjadi transaksi di pasar nego. Dan itu harus dilakukan secara mandiri ya. Artinya rajin-rajinnya kita gitu untuk checking. Di PPE. Nih Pak Andra Gandhi senyum-senyum nih langsung. Kalau dari Akum Distri, dia udah mulai markdown, udah mulai turun ke bawah posisinya, maupun kedua garis masih di atas 0 ya. Jadi masih ada kemungkinan di bawah naik, tapi ini pasti akan turun dulu. Ya, kemungkinan besar akan ke sini dulu. .244 ya. Iya. Kurang lebih di sini. Saya ambil 50%-nya, kurang lebih di sini lah. 254, 252. Tapi kalau sampai bawahnya 248, 244. Iya. Ya artinya kalau melihat kondisi chart seperti ini, mau nggak mau kita harus melihat area 244 tadi. Kalau 244-nya ada pantulan baru bisa masuk gitu ya. Iya. Tapi dalam posisi sekarang ini ya tentu kita, kalau saya tidak akan melakukan action apa-apa gitu. Kalau saya punya barang, saya akan keluar dulu gitu. Betul. Nah, Tapi sekali lagi ini adalah analisa pribadi kami, bukan ajakan jual beli, disclaimer selalu on ya. Iya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melakukan aksi jual beli trading hanya atas dasar opini saya atau opini Pak Irwan. Ya, betul. Vivi sempat waktu itu menarik, dibawa ke atas, tiba-tiba bawa turun lagi nih. Ya, wifi hanya untuk Bapak Ibu yang bisa scalping gitu aja intinya. Iya, intraday. Benar-benar hanya 1 hari itu aja. Jangan diinepin aja intinya. Tapi kalau dari sininya sih oke sih. Kalau hafal karakternya sih ya monggo, kalau enggak sebaiknya jangan. Atik naik ke atas. Sudah crossover, upaya keras menaikkan harga. Kalau mau masuk, agak serem juga nih. Iya, Ini ISG udah naik ke atas. Kenapa, Pak? Kalau Atik sebaiknya trading individu ya. Karena ini kalau di Kroyo Group sangat mungkin yang punya barang dari bawah senang sekali untuk memberikan barangnya. Jadi bukan diguyur ya, karena kesalahan kita aja. Ada orang sudah setup di bawah, tiba-tiba kita masuk ketika harga sudah ada lonjakan harga gitu ya. Dan itu kan kalau dilihat jelas ya, areanya 420. Nah,
ke sini. Sementara kecepatan pergerakan harganya itu luar biasa. Artinya kalau kita masuk lalu kemudian kita telat keluar ya resikonya lumayan. Kalau mau besok scalping, saya akan nunggu di sini. Kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya udah. Ya, oke. Callbacks. Nah, ini kan salah satu yang kita call, cuma agak turun ya. Setelah capai TP1, dia turun. Callbacks ini setelah kita call sampai, Pak, TP1. Sampai TP1 doang. Iya, sampai TP1, itu dia turun. Nah, ya, ini juga perhatian juga bagi Bapak Ibu, terutama bagaimana cara menggunakan indikatornya ya. Jadi kalau misalnya sudah kena TP, itu kita kan bolak-balik ngomong bukan langsung jual, tapi hidupkan trailing stop. PS. Karena kalau tidak, ya bisa jadi seperti itu kejadiannya. Betul, memang langsung dibawa naik, tapi kemudian harga yang terjadi selanjutnya bergerak naik atau lanjut naik atau balik arah kan kita nggak tahu. Itulah gunanya trailing stop dihidupkan. Oke. Oke, lanjut ya. Setelah callbacks ada PMMP. Proses akumnya lumayan panjang, tapi dibawa turun. Saya akan menunggu sih. Ini ya, Pak. Oh ya. 1, 2, 3, 4. Mungkin dites sekali lagi nih. Tapi juga tetap harus hati-hati. Oke. Artinya sahamnya Jangan maunya tektok aja gitu ya. Iya, tektok aja. Karena kalau dibawa turun lagi lumayan ke sini. Oke. PMMP lewat ASIO. Ini juga bolak-balik ditanya juga nih. Coba deh nanti saya buka Axio deh. Iya. Saya pengen jadi penasaran detailnya kayak apa. Artinya kalau hanya menggunakan indikator, saya kira belum bisa karena belum cukup data ya. Ada caranya sih, Pak. Cuma kan saya nggak ya. buka di sini. Ya, nanti kita bedah di belakang deh. Iya. Maaf ya, Axio-nya kita pas dulu. Lagi. Kalau lihat dari bar akumulasi distribusi, saya akan menunggu juga. Seperti kurang lebih kayak tadi juga dia. 100 ya? Iya. Seperti biasa 100, 102, jempol 98 out. TP-nya 110, 120. Udah gitu aja. Iya, kayak gini. Sesederhana itu kalau mau didekik. Artinya ketika di tengah-tengah ya jangan. Ya udah tungguin aja gitu. Okay. Kalau nggak dikasih ya udah nggak usah sentuh. Wow. Akum Disri emang sudah mulai terjadi akumulasi, tapi belum ada crossing. Saya akan menunggu kalau ini. Oke. Saya sih sudah ada posisi dengan stop di bawah loss-nya. ya, Pak ya? Iya. Waktu itu kan di sini ya? Iya, pokoknya stop loss-nya di bawah 140 aja. Iya. Tapi kayaknya sih akan dijaga di area 145 karena crossing kemarin juga di 145. Artinya ekornya ini kan sudah ada 2 ekor ya. Iya, sudah ada 2 ekor. Artinya ekornya akan harus ya. Kejadiannya ekornya akan naik begini. Makin lama makin naik terus. Kalau itu terjadi ya boleh ngambil di ekor. Tapi nah ini yang dimaksud dengan kalau mau ngambil posisi secara agresif. Walaupun kita ada data ya, maksudnya data itu maksudnya harga crossing di sini di 145 ya satu. Yang kedua ini ada insider yang masuk mengumpulkan barang yang sekarang sudah 6, sekian %. Artinya per periode yang saya cek itu 19 Juli
terakhir melakukan pembelanjaan yang kemungkinan akan terus bertambah. Ketika harga ini ditekan, maka akan ada pihak yang terus menjaga karena ada yang melakukan akumulasi gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu perlu dikonfirmasi melalui dengan indikator ini. Nah, kalau indikatornya sudah bagus, maka karena ini kita sudah tektok nggak tahu berapa kali ya. Iya. Area TP-nya adalah area TP 1160 sampai dengan 180. Gitu aja sih sederhananya. Ini dalam kategori yang sangat agresif. Oke. Kita lanjut ya, Pak. Nah, ini yang tadi sama nama di atas. Sido. Iya. Sido ya, kalau saya itu tadi levelnya saya akan menunggu di area bawah. Ya, lebih jauh lagi 860 ya. 800-an ya. Karena dari bar akumulasi distribusinya pun udah markdown udah jelas. Dan memang tidak terlalu menarik kalau untuk dijadikan trading. Kalau untuk nyimpen barang ya monggo saja. Artinya kan ada tuh tipe-tipe investor yang pengen terus melakukan nambah posisi gitu. Betul. Kalau mau Ya nambah monggo posisi saja. ya. Kalau mau nambah posisi ya tunggu aja di bawah tuh 860-an. Ya, nah, situ. TPS. Akum. Crossover. Harga di sini kalau di antri 2740 di sini buang 2720 masih oke, Pak. Kalau emang mau masuk. Ya. Gimana, boleh. Pak? Iya, setuju, Pak. Iya, ini masih oke sih. BTPS boleh langsung gunakan trading plan yang ada di pojok kanan atas itu ya. Iya, betul. Udah, Nah, ini Pak. menarik. Listnya habis. Ini menarik. Listnya habis, Pak. Kecuali habis, mau yang di chat. Ini aja, Pak. Habis. Tadi 36 dah. Pak Irwan sempat nanya soal apa? Soal workshop. Iya. Ada pertanyaan apa, Pak, dari peserta, Pak? Oh, ada yang bertanya ke saya. Kalau kan sebenarnya pendaftarannya tutup nih hari ini. Iya. Iya, tapi beliau baru bisa transfer besok. Oke, Tapi menurut saya sih nggak masalah sih ya. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kan emang udah ada niatnya untuk masuk, tinggal untuk transferan dananya aja sih, dana investasinya aja kan. Oke. Yang terakhir masuk ke saya sih itu sih, Pak. Oke. Ya, karena kebanyakan kalau yang dari saya itu menanyakan soal akomodasi ya. Soal akomodasi, tadi sudah saya sampaikan bahwa akomodasi itu kamarnya masing-masing. Iya, kamarnya kemudian masing-masing. termasuk ada makan siang dan malam, termasuk paket meals-nya ya untuk berbarengan dengan ruang meeting-nya. Jadi saya selalu jelaskan, pokoknya dengan investasi itu udah termasuk penginapan dan makan beserta ruang meetingnya, all in lah semuanya udah. Jadi yang dari luar kota atau dari luar pulau udah datang ya tinggal aja sama ikutin trainingnya, bisa lebih fokus lah intinya. Ya kamar juga itu, satu kamar satu peserta biar privasinya terjaga juga. Oke, kalau kita review, oh ya ini tadi ada hoki, Pak, kayaknya bagus lagi sudah. Oh, boleh. Jadi, kan? Nah, ya, menarik sih. Ini udah mulai akumulasi lagi. Tapi kalau masuk sekarang, Pak, gimana? Sekarang berapa? Sekarang 131. Nggak terlalu tinggi sih. Iya, 128 sampai sini. Oh iya, masih bisa. Masih bisa. Betul. CL juga di bawah 126 masih bisa. Oke nih, hoki. Ya, siapa yang Pak Robertus? Oh, Pak Robertus Esutala. Wow. Ini peserta. Iya, workshop kaget juga, saya Pak. begitu baca. Selamat malam, Pak Robertus. Ya, jadi kita sudah menemukan beberapa tadi ya. Iya. Salah satunya berarti yang menarik ini hoki. Terus kemudian ada silo.
Terus apa lagi Pak yang menarik? Silo tadi itu ada Asri ya. Asri, oke. Itu ada apa lagi ya? Tadi saya udah lost catatan kata ngurusin. Bos kalau nggak salah. Ya bos Jadi, juga ada. Ada jadi beberapa yang menarik. tidak terlalu banyak memang yang bisa kita pantau. Kalau seger tadi 50-50 ya, artinya kalau mau melakukan akumulasi ya monggo saja di bawah. Tapi yang lainnya kayaknya masih belum apa namanya, belum begitu menarik gitu ya. Paling yang PR Axio ya, nanti kita harus cek ini. Ya, coba nanti saya coba cek Axio-nya karena itu tidak bisa langsung dengan telanjang mata. Iya. Oke. Ada lagi yang mau dibahas? Ini mau emiten yang lain nih atau gimana nih? Barangkali kalau mau open mic monggo. Iya, open mic aja ya kita. Karena kalau baca chat udah ketinggalan cukup banyak. Bagi yang mau langsung open mic aja. Langsung aja ya, yang mau open mic. Kasih tau emitennya, jadi bisa langsung dicek. Iya, dan ini kan ceritanya kita screening bareng-bareng ya. Jadi bukan ajang saya sangkut di mana terus kemudian karena posisinya sudah tinggi menanyakan, karena seperti yang Bapak Ibu tahu, kita cenderung untuk protect sesama kita gitu ya. Jadi kita pengennya dapetin posisi yang menarik, dan memang bukan gaya saya untuk kalau sudah ketinggalan terus langsung FOMO HK gitu, enggak gitu. Kecuali kalau misalnya boleh sahamnya sudah naik tinggi tapi kemudian dia sudah retrace sampai di level tertentu, lalu kemudian kita meyakini bahwa itu adalah bottoming, walau artinya itu adalah higher low ya. Higher low yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita jual lebih tinggi lagi gitu. Tadi ada beberapa emiten yang sebenarnya bagus tapi nggak bisa di call di grup, jadi ya itu balik ke masing-masing lagi aja ya Pak ya. Oh ya, kalau kayak apa tadi? Apa ya tadi ya? Tris. Karena itu sebenarnya juga saya sering trading di situ. Tris, Tris ya. Iya, ini kan juga tadi. Ya, yang untuk ini mau pakai trade-nya boleh, tapi masuknya juga di taker aja. Kalau di grup nanti harganya bergerak karena kita ini Pak, bukan karena waktunya bergerak nanti. Jadi kan nggak sehat dong forecast-nya. Iya, Iya benar, harganya naik, tapi yang naikin adalah kita sendiri gitu. Iya. Dan Memakan korban Pak biasanya kayak gitu. Pasti ada korbannya yang ketinggalan di atas. Makanya nggak cocok untuk di call di grup. Iya. Ini nggak ada yang mau open mic? Gimana Pak? Apa? BMHS. BMHS. Terima kasih ya. Ya. Oke, kalau dari akumulasi distribusi, dia kembali ke markdown. Posisi candle-nya juga seperti ini. Saya akan menunggu Pak. Paling pertama di sini. Kedua akan di lebih bawah lagi untuk melihat. Ini dividen ya? Oh ya, ada dividen ya. Dividen kapan tuh? 1 Agustus ex-date Pak. Besok? Iya, besok ex-date. Besok 2,56. Berarti berapa sih dibawa turun lagi ya? 2,56 Pak. Iya. Dividennya kecil ya? Kecil. Nggak ngaruh banyak sih harusnya. Iya. Tapi kalau lihat dari ini, menunggu sih. Kalau mau coba di sini nih. Gimana Pak? Ya artinya risk to reward ratio-nya kurang menarik lah. Kurang menarik, iya. Ada lagi? Langsung open mic aja. Karena kalau Pak Satimin, Pak Irwan. Oh ya, silakan Pak. Kalau boleh GoTo Pak. Ke minggu lalu kayaknya sempat di call. Dan kalau GoTo biasanya kan ganggu IHSG juga Pak. GoTo ada yang call ya? Emang ada yang call ya Pak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. BBHI-nya Pak. Oke, satu-satu ya. GoTo dulu ya. Karena komentar saya untuk GoTo, saya tidak akan trading di GoTo. 1.
Kalau saya mau beli, saya akan simpan. Karena yaitu yang kemarin saya bandingkan dengan GoTo itu, saya bandingkan dengan PMSR itu loh Pak. Pivot sama resultnya ya. Jadi ketika misalnya PMSR saya akum di 700, saya jual di 865 kemarin itu kan bisa 20% hanya dalam waktu 1 minggu. Kalau saya nyari 20% di GoTo, itu sebulan belum tentu saya dapat. Kecuali benar-benar saya dapetin bottomnya. Misalnya Pak Irwan tadi meyakini akhir Agustus IHSG bottom. Anggaplah GoTo-nya juga ikutan bottom misalnya. Ya. Nah, mungkin itu bisa kita dapetin 20%. Artinya kalau dalam kondisi market IHSG yang seperti ini, saya tidak akan beli GoTo untuk trading. Jadi kalaupun misalnya saya beli GoTo itu karena misalnya ini awal bulan saatnya saya nabung GoTo. Kalaupun saya beli GoTo gitu. Alasan satu-satunya saya beli GoTo ketika awal bulan adalah karena saya nabung, saya tidak akan sok pintar charting atau apapun, saya hanya akan beli dan simpan. Jadi nanti awal bulan September saya beli lagi gitu. Misalnya gitu. Betul. Artinya saya tidak trading di GoTo. Gitu sih posisi saya untuk GoTo ya. Kalau saya pribadi emang saya juga ada ada barang di GoTo. Jadi kalau saya suruh analisa mungkin agak bias. Kalau saya intinya ya ini yang area yang saya gambar, saya akan kumpulin di sini. Tapi di bawah 280 saya buang. Kalau saya. Oh gitu. Ya kalau saya ya, karena saya melihat dari sininya kan udah mulai naik nih, udah ada mulai posisi naik akumulasi. Tapi saya tidak akan melakukan ini juga untuk trading. Saya akan incernya ini jauh kalau saya. Kalau GoTo saya incernya jauh. Bukan untuk seminggu, 2 minggu, enggak. Lebih jauh dari itu. Ya, Tapi, karena memang beberapa analis kan tetap meyakini GoTo ini dia di atas 500 lah. Iya. Ya, kalau lihat makro-mikronya iya sih, ada ke arah sana kan. Tapi kita kan nggak tahu. Harga kan bukan kita yang ngatur. Betul. Jadi hanya sebatas membatasi resikonya aja sih kita kalau emang punya barang. Kalau saya akan suka kalau dikasih 200, Pak. Oh iya, makanya saya bilang kalau di bawah 280 ini 280 turun di bawah 280 saya akan buang dulu semua. Nanti saya reprice lagi di bagian bawah. Ya. Itu posisi GoTo. Jadi secara pribadi saya tidak akan trading di GoTo, tapi saya akan beli GoTo untuk simpanan. Dan view-nya mungkin jauh lebih panjang dibanding hanya sekedar trading harian ataupun swing gitu ya. Artinya kita nggak bisa ngomong setahun 2 tahun gitu. Nah ini dalam ada versi saya. yang ada chatting langsung ke saya bilang di Iwart Channel kemarin ada GoTo. Iya betul. Karena iya. Karena ada crossing di sini kan. Ini ada crossing waktu itu. Pasti akan keluar, ada terdeteksi di screenernya kan. Gitu. Dan waktu crossing di sini emang ada sedikit kenaikan. Cuma karena GoTo entah kenapa emang kalau mau diperhatiin GoTo itu hampir tiap hari itu pasti ada crossing di harga current-nya. Harga saat itu juga. Di penutupan sesi 1 juga ada crossing di harga penutupannya. Di akhir sesi 2 juga ada crossing di dekat-dekat harga penutupannya. Hampir tiap hari GoTo ada crossing di harga itu. Harga pasar nego maksudnya, Pak? Iya, pasar nego. Jadi iya. Sekalian saya tiap hari. Tambahkan informasinya. Boleh, untuk Pak, silakan. Transaksi pasar nego yang menarik adalah 1, ciri-cirinya ya. Itu ada di current price. 2, besarnya transaksi pasar nego itu yang bagus adalah melebihi transaksi harian dari emiten itu. Betul. Jadi kalau misalnya GoTo itu transaksi hariannya 1 T, crossingnya hanya 200M, nggak ngaruh, Pak. Betul. Jadi harga negonya besarnya itu harus melebihi transaksi harian dari emiten itu. Gitu. Itu yang akan mempengaruhi harga bergerak ke atas. Kayak BP kemarin itu kan di 190 sekian, harganya ratusan nilai transaksinya ratusan miliar.
Iya. Nah, itu akan mempengaruhi pergerakan harganya. Ini salah satu subbahasan kita nanti di apa? Bisa. Bisa Workshop. ya. Tadi Seperti itu ada kira-kira. apa BBHI kalau nggak salah ya. Suaranya agak nggak terdengar sayup-sayup, kayak sebutnya BBHI. BBHI ini posisinya akumulasi, harga nggak kemana-mana, trendline boleh dipakai sih, low risk. Ada pandangan Pak untuk BBHI? Mungkin ada pernah ngecek itunya, Waduh, saya udah inventory-nya? lama nggak ngecek BBHI ya. Jadi Iya. karena menurut saya dia sudah mature, jadi saya tidak terlalu tertarik dengan BBHI dan bank-bank lain yang tadinya bank mini tapi sudah secara corporate action itu artinya pemenuhan modalnya sudah mencukupi ya. Jadi hanya tinggal beberapa bank yang pemenuhan modalnya masih belum terpenuhi seperti Bank Victoria. Kenapa saya masih pegang barangnya? Karena itu sebenarnya. Jadi saya juga masih ada barang. ya waktu itu kan kita sempat ngambil di bawah, terus kemudian Iya. sampai di target. Cuman saya nggak jual semua karena saya pikir kalau misalnya di bawah turun lagi, saya bisa nambah muatan lagi gitu. Kalaupun misalnya dia tidak dibawa ke bawah lagi, terus sampai di hari hanya sampai balik lagi ke target doang, oh berarti ya rezeki saya segitu doang. Gitu. Itu nggak ada masalah. Tapi untuk emiten-emiten perbankan yang tadinya bank mini dan kemudian sudah memenuhi ketentuan OJK, saya memang sudah tidak pantau lagi gitu. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu mau trading di sini ya murni menggunakan analisa teknikal, dan kalau misalnya menggunakan tools ini ya kita ikutin apa kata tools gitu aja sih. Iya. Nah, ini ada yang nanya cara cek crossing real time gimana? Jawaban Pak Oki udah bener sih ya. Saya juga biasanya ngeceknya pakai itu, SQBot crossing. Iya. Gitu. Ada lagi? BNI bisa Pak. Jaya gimana Pak Jaya? Sudah telat belum ya? Apa tadi BNI ya? Bank Negara Pak, BNI. BBNI berarti. BBNI. Akum. Tapi udah mulai naik juga. Kalau masuk di 7.800 atas 76. Terlambat, Pak. Agak terlambat. Iya. Resikonya, rewardnya udah kurang menarik. Tadi setelah BNI apa? Jaya katanya. Oh ya, Jaya ya. Ada. Lumayan nih Pak. 120. Tipis sih ya. Tipis ya. Kurang juga sih. Kalau risk rewardnya agak kurang menarik. Tapi kalau mau masuk boleh sih. Masih bisa, masih bisa. Ini, ya trade plan-nya ini boleh sih. Iya, Jaya masih bisa dipergunakan. Artinya dengan senario yang ada di trading kanan atas nih ya. Iya. Trade plan-nya ini. Menarik sih. Iya, barangkali itu yang bisa di Pak Yudis ya. Iya. Lumayan nih. Ya Pak Yudis yang nanya Jaya nih, di chat juga ada. Oke. Dicukupkan? Gimana Pak Irwan? Iya cukup Pak, karena udah cukup banyak juga. Nanti malah bingung. Iya. Jadi kalau dari sisi saya yang menarik tadi ada beberapa ya. Iya. Pertama ada Silo. Yang kedua ada apa tadi? Asri ya. Asri. Yang ketiga ada Bos. Bos ya, Bos. Bos. Yang keempat ada BTPS ya. BTPS boleh. Jaya termasuk boleh. Apa lagi ya? Saya kira itu nggak terlalu banyak. Hoki Pak, tadi hoki disebut hoki, Pak. Ya, hoki. Oh, iya. Hoki bagus. Iya. Ya, bagi yang biasa
rangkum boleh nanti dirangkum. Saya udah lost catatan juga karena saking banyaknya ini. Oke, tinggal nanti Bapak Ibu sesuaikan trading plan-nya. Kalau mau ngikutin trading plan yang ada di layar, dipersilahkan. Catatannya adalah disclaimer always on. Artinya ini adalah analisa versi kita gitu ya. Iya. Itu saya dan Pak Irwan, dan semua hasil tradingnya kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu ya, supaya tidak terlalu panjang. Kalau ada pertanyaan mengenai workshop, nanti silahkan japri saya atau japri Pak Irwan boleh. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom kita malam ini. Terima kasih Pak Irwan. Iya, Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.